warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Novita Ramadhani dengan NPM 2259201096. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dataset yang sudah saya pelajari. Di sini dataset yang saya gunakan dengan judul Cause of Death in Indonesia. Baik, langsung saja kita ke codingannya. Baik, ini codingan dari dataset yang sudah saya analisis, yang sudah saya pelajari. Pada kode pertama ini merupakan template dasar notebook di Kaggle yang mempersiapkan lingkungan Python untuk analisis data. Berikut ini langkah-langkah utamanya, itu mengimpor pustaka utama seperti NumPy untuk aljabar linear dan Pandas untuk pemrosesan data, menampilkan file input menggunakan modul OS untuk mencetak semua file dalam direktori atau Kaggle atau input. Direktori penyimpanan output permanen disimpan di Kaggle/working, sedangkan file sementara di Kaggle /temp yang hanya bertahan selama sesi. Template ini memudahkan pengguna untuk mulai bekerja dengan data yang ada di Kaggle. Pada codingan kedua ini, kode ini menyiapkan 3 pustaka penting seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib untuk menganalisis dan memvisualisasikan data di Python sehingga memudahkan dalam memproses, menghitung, dan menampilkan data dalam berbagai bentuk visual yang informatif. Pada codingan ini memuat data dari file CSV ke dalam data frame Pandas untuk mempermudah analisis data penyebab kematian di Indonesia yang dilaporkan pada proyek di Kaggle. Pada kode ini tuh untuk menampilkan seluruh jumlah data. Jadi bisa kita lihat pada tabel ini, dia memiliki 680 baris dengan 8 kolom. Di sini pada baris pertama ini kita bisa lihat disebabkan oleh abrasi air laut, tipenya bencana alam pada tahun 2012, data redundansinya 1, total korban jiwanya tidak ada. Ini sumber datanya. Nah, bisa dilihat pada bagian ke-2 sampai ke-5 ini. Pada baris 2 sampai ke-5 ini, datanya sama-sama karena AIDS. Dia termasuk tipe yang tidak bencana non-alam. Pada tahun 2000, 2001, 2002, sampai 2003 dengan data redundansinya 1. Pada baris kedua ini dia memiliki korban jiwanya 47 orang, baris kedua dia memiliki korban jiwa 99 orang, dan baris ketiga memiliki korban jiwa 100 orang, dan baris ke-5 ini memiliki korban jiwa 261 orang. Dan di sini contoh data di bagian 675 sampai ke 509 ini sama-sama karena wabah penyakit epidemi, bencana non-alam, bukan bencana alam, pada tahun 2016 sampai 2021, 2016, 2017, 2019, 2020, dan 2021. Data redundansinya 1 dan tidak menimbulkan korban jiwa. Pada kode ini mengelompokkan data berdasarkan penyebab kematian dan menghitung total kematian untuk setiap penyebab, lalu menampilkannya. Ini kita bisa lihat dikarenakan AIDS ada 7.385 korban jiwa, yang dikarenakan abrasi air laut tidak memakan korban jiwa, yang dikarenakan aksi teror dan sabotase memakan 42 orang korban jiwa, yang dikarenakan angin puting beliung memakan 100 korban jiwa, yang dikarenakan angin siklon tropis memakan 37 korban jiwa, dan seterusnya. Di sini pada bagian baris terakhir itu ada karena tsunami Aceh yang meninggal ada 129.171 korban jiwa, karena tuberkulosis 39.315 korban jiwa, karena tuberkulosis paru ada 3.850 korban jiwa, karena dan tuberkulosis paru lainnya 2024 dan wabah penyakit epidemi tidak memakan korban jiwa. Kode selanjutnya, kode ini mengurutkan total kematian dari yang tertinggi hingga yang terendah berdasarkan penyebab dan menampilkannya. Kode ini dapat memudahkan identifikasi penyebab kematian terbesar. Bisa kita lihat, dikarenakan COVID-19 ini merupakan penyebab kematian tertinggi dengan memakan 156.970 korban jiwa, diikuti dengan tsunami Aceh yang meninggal 129.171 korban jiwa, dan kita bisa lihat di sini dan seterusnya ini datanya. Yang ketiga ini karena penyakit sistem sirkulasi data ada 84.268 korban jiwa, penyakit infeksi dan parasit tertentu ada 59.700 korban jiwa, dan kecelakaan lalu lintas ada 59.604 korban jiwa, dan seterusnya. Di bagian ini penyebab yang tidak menimbulkan korban jiwa seperti KLB tetanus 0 korban jiwanya, KLB tifoid 0, tifus perut 0, tifus perut 0 juga, wabah penyakit epidemi 0. Pada kode selanjutnya, kode ini menyaring data untuk kematian akibat COVID-19, lalu menampilkan grafik tren tahunan dari jumlah kematian COVID-19 dengan tabel tahun yang jelas untuk membantu analisis tren dari tahun 2020 hingga 2021. Ini kodenya, bisa kita lihat pada grafiknya. Di sini tahun dari 2020 sampai 2022 dengan korban jiwanya
dimulai dari 20.000 sampai 120.000 korban jiwa. Bisa kita lihat di sini dia melonjak naik dari tahun 2020, memiliki korban jiwa ini di atas 20.000, mungkin di atas 20.000 korban jiwa. Dia melonjak naik pada tahun 2021, dia melonjak naik hingga ke 120.000 korban jiwa. Dari tahun 2021 dia menurun drastis hingga kurang dari 20.000 korban jiwa. Pada kode selanjutnya, kode ini menyaring data untuk kematian akibat penyakit sistem sirkulasi darah dan memvisualisasikan tren kematian tahun 2005 hingga ke 2008 untuk memudahkan analisis terhadap fluktuasi tahunan. Bisa kita lihat di sini penyakit sistem sirkulasi, bencana alam. Kita langsung ke diagramnya di sini. Dari tahunnya dari 2005 sampai 2008 dengan korban jiwanya dimulai dari di bawah 19.500 korban jiwa di sini. 19.500 korban jiwa sampai 23.000 korban jiwa. Bisa kita lihat dari tahun 2005 dia memiliki 20.000 korban jiwa yang mengalami penyakit sistem sirkulasi darah. Dari tahun 2005 sampai ke tahun 2006 dia menurun korbannya hingga ke kurang dari 19.500 korban jiwa. Dari 2006 dia langsung naik jumlah korban jiwanya. Dari 2006 ke 2007 dia naik jumlah korban jiwanya hingga mencapai kurang lebih 22.000 korban jiwa, dan juga dari 2007 ke 2008 dia naik juga korban jiwanya hingga ke di atas lebih dari 23.000 korban jiwa. Pada kode selanjutnya kode ini menyaring kematian akibat penyakit infeksi dan parasit tertentu dan memvisualisasikan tren kematian tahunan untuk membantu dalam analisis tren kematian pada penyakit infeksi dari tahun 2005 hingga ke tahun 2008. Ini kodenya, kita langsung ke diagram ke grafiknya. Dia dimulai dari tahun 2005 hingga ke 2008 dengan korban jiwanya dari 13.000 hingga ke 16.000 korban jiwa. Dari 2005 ke 2006 dia melonjak naik hingga kurang dari 16.000 korban jiwa, dan dari 2006 bisa kita lihat dia grafiknya turun, korban jiwanya menurun hingga ke di atas 14.000 korban jiwa. Dari 2007 dia langsung melonjak naik hingga ke di atas 16.000 korban jiwa. Kode selanjutnya, kode ini menyaring data kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan memvisualisasikan tren tahunan untuk memudahkan analisis jumlah kematian pada tahun-tahun tertentu. Kita langsung ke grafiknya. Di sini kita lihat pada tahun 2004 sampai 2010. Dari korban jiwanya dari 0 hingga ke 30.000 korban jiwa. Dari 2004 ada sekitar lebih dari 10.000 korban jiwa. Dari 2004 ke 2005 korban jiwanya menurun hingga ke tidak ada korban jiwa. 2005 ke 2005 sampai 2006 korban jiwanya melonjak naik hingga ke kurang lebih 20.000 korban jiwa, dan dari 2009 sampai ke 2010 korban jiwanya mencapai 30.000 korban jiwa. Kode selanjutnya, kode ini menyaring dan menampilkan semua penyebab kematian yang terjadi pada tahun 2022, memungkinkan user untuk menganalisis informasi kematian yang relevan untuk tahun tersebut. Bisa kita lihat dikarenakan COVID-19, dia bukan termasuk bencana alam, dengan jumlah kematiannya 12.876 korban jiwa. Pada kode selanjutnya, kode ini menyaring dan menampilkan penyebab kematian yang tercatat pada tahun 2021 dengan fokus pada kolom penyebab, memungkinkan pengguna atau user untuk menganalisis informasi kematian yang relevan untuk tahun tersebut. Bisa kita lihat di sini jumlah penyebab kematiannya ada dari AIDS, ada 15 korban jiwa, 15, aksi teror dan sabotase, angin puting beliung, banjir bandang, banjir dan tanah longsor, COVID-19, DBD, difteri, gagal teknologi, gelombang pasang atau badai, gempa bumi dan tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi darat, laut, udara, KLB, keracunan atau penyakit kekeringan, campak, konflik sosial atau kerusuhan sosial kronis, filariasis, leptospirosis, letusan gunung Merapi, rabies, tanah longsor, tetanus, deuterium, tsunami, tuberkulosis, dan beberapa penyakit epidemi. Di sini ada jumlah datanya. Untuk penyakit AIDS ada 15 kasus. Untuk ini ada 22 dan seterusnya. Pada kode berikutnya, kode ini mengelompokkan jumlah kematian berdasarkan tipe bencana, mencetak hasil total kematian untuk setiap tipe, dan kemudian memvisualisasikannya dalam diagram lingkaran sehingga memungkinkan pengguna atau user untuk dengan mudah melihat proporsi kematian berdasarkan tipe bencana yang berbeda. Kita langsung ke diagram lingkarannya. Di sini kita bisa lihat pada diagram lingkaran ini yang paling banyak adalah korban dari bencana non alam dan penyakit, yaitu 80,72%,
dan disusul oleh bencana alam yaitu 19,24% dengan korban tersedikit yaitu bencana sosial yaitu 0,02%. Kode selanjutnya, kode ini menyaring dan menganalisis data untuk menemukan total kematian akibat bencana alam dan penyakit, lalu mengelompokkan serta mengurutkan penyebab kematian untuk menampilkan 10 penyebab terbanyak. Hasilnya divisualisasikan dalam diagram lingkaran hingga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat proporsi kematian berdasarkan penyebab dalam kategori tersebut. Bisa kita lihat pada diagram lingkaran ini, yang paling banyak memakan korban jiwa itu yaitu penyebabnya COVID-19, yang kedua itu penyakit sistem sirkulasi udara, yang ketiga penyakit infeksi dan parasit tertentu, yang keempat kecelakaan lalu lintas, yang kelima ada tuberkulosis, yang keenam ada kondisi tertentu, yang ketujuh ada penyakit sistem napas, yang kedelapan ada penyakit sistem cerna, yang kesembilan ada cedera, keracunan, dan lainnya, dan yang terakhir yaitu penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik. Di sini kita lihat ya, COVID-19 ada 29,4%, penyakit ini sistem sirkulasi darahnya ada 15,8%, dan seterusnya bisa kita lihat di sini. Kode selanjutnya, kode ini menyaring dan menganalisis data untuk menemukan total kematian akibat bencana alam dan penyakit, lalu mengelompokkan serta mengurutkan penyebab kematian untuk menampilkan 10 penyebab terbanyak yang hasilnya divisualisasikan dalam diagram lingkaran yang lebih besar dengan informasi tentang proporsi kematian berdasarkan penyebab dalam kategori bencana alam. Di sini kita lihat diagramnya ada yang terlihat tulisannya, ada yang tidak, tapi saya sudah mencari datanya berdasarkan jumlah korban jiwanya. Di sini kita bisa lihat untuk yang paling banyak itu yaitu korban jiwa pada tsunami Aceh yang meninggal ada 70,01%. Yang kedua ada tsunami Aceh yang hilang ada 37,527 ada 20,34%. Yang dikarenakan gempa bumi ada 5,68%. Yang karena gempa bumi dan tsunami ada 1,41%. Karena tanah longsor ada 0,64%. Yang karena banjir bandang ada 0,62%. Yang karena banjir ada 0,41%. Karena banjir dan tanah longsor dan 0,36%, karena gempa dan tsunami ada 0,28%, dan dikarenakan tsunami ada 0,23%. Di sini bisa kita lihat yang paling banyak yaitu yang ini, tsunami Aceh yang meninggal, dan yang paling sedikit yaitu dari tsunami yaitu ada 0,23%. Pada kode selanjutnya, kode ini menyaring dan menyajikan data mengenai kematian yang disebabkan oleh gempa bumi, memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap tren kematian akibat gempa bumi. Di sini bisa kita lihat dari data ke 237 sampai ke 251. Ini dikarenakan gempa bumi dengan tipenya itu bencana alam dari tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, seterusnya sampai 2021. Data redensinya 1, total kematiannya pada tahun 2005 ada 1.801 korban jiwa, pada 2006 ada 6.469, pada 2007 ada 99, 2008 ada 14, 2009 ada 1.209, 2010 ada 7, 2011 ada 1, 2012 ada 13, 2005 ada 2, 2006 ada 107 korban jiwa, 2017 ada 4, 2018 ada 573, 2019 ada 64, 2020 ada 0, dan 2001 ada 121 korban jiwa. Di sini pada tahun 2006 itu merupakan bencana alam gempa bumi yang memakan lebih banyak korban jiwa dibandingkan dengan data-data yang lain. Di sini yang paling sedikitnya itu pada tahun 2020 yang tidak memakan korban jiwa. Pada kode selanjutnya, kode ini memvisualisasikan tren kematian akibat gempa bumi dengan grafik garis lengkap dengan judul dan label pada sumbu yang membangun pengguna untuk memahami dan menganalisis data kematian dari tahun ke tahun. Pada grafik terakhir ini bisa kita lihat dari tahun 2000, dia dimulai dari tahun 2006 sampai 2020 dengan total kematiannya itu ada 0 sampai 6.000 korban jiwa. Bisa kita lihat pada tahun 2006 dia ada di sini kurang dari 2.000 korban jiwa. Dia langsung melonjak naik hingga ke 6.000 korban jiwa, lalu dia korban jiwanya turun pada tahun 2006 ini sampai ke 2008 korban jiwa itu turun hingga ke 0. Dan pada 2008 ke 2010 dia korban jiwanya naik sampai hingga 1.000 orang korban jiwa. Dari 2010 sampai 2014 korban jiwa ya tidak ada sama sekali. Dan dari 2014 ke 2006 ini mungkin hanya puluhan korban jiwa karena di grafiknya sedikit naik. Dan dari 2016 hingga ke 2018 ini ada sekitar kurang dari 1.000 korban jiwa. Dan dari 2018 hingga ke 2020 dia 0 hingga kurang dari 1.000 korban jiwa. Sekian penjelasan saya tentang dataset analisis yang sudah saya pelajari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.